Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan jelaskan tentang materi audit internal, yaitu tentang memahami dan mengukur efektivitas pengendalian internal yang terdiri dari kelompok 2, yaitu 1. M. Zulkifli NIM 1910421067 dan rekan saya Ayunda Septia Wulandari Sahida NIM 1910421074. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi struktur pengendalian internal. Struktur pengendalian internal atau SPI adalah suatu hal yang sangat memegang peranan penting dalam auditing dalam standar profesional akuntansi publik pada SA 319 Par 06 dikemukakan bahwa pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, manajemen, dan personal lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian 3 golongan tujuan berikut ini. 1. Keadaan pelaporan keuangan. 2. Efektivitas dan efisiensi operasi. 3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, pentingnya pengendalian internal, yaitu 1. Lingkup dan ukuran entitas bisnis semakin kompleks. Hal ini dapat mengakibatkan manajemen harus mengendalikan laporan dan analisis yang cukup agar peranan pengendalian dapat berjalan efektivitas. 2. Pemeriksaan dan penelaahan bawaan dalam sistem yang baik memberikan pelindungan terhadap kelemahan manusia dan mengurangi kemungkinan kekeliruan yang terjadi. 3. Pengendalian intern yang baik akan mengurangi beban pelaksanaan audit sehingga dapat mengurangi biaya ataupun free audit. Kandungan struktur pengendalian internal. Struktur pengendalian internal entitas atau suatu usaha mempunyai kandungan yang terdiri dari kebijakan dan prosedur yang ditetapkan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan tertentu suatu entitas akan tercapai. Sasaran perusahaan dapat berupa sasaran finansial maupun non-finansial. Sasaran finansial yang dapat berupa keakuratan dan ketetapan laporan keuangan kepada pemegang saham atau BAPEPAM. Struktur pengendalian yang efektif dirancang dengan tujuan pokok sebagai berikut, yaitu A. Menjaga kekayaan dan catatan organisasi. B. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. C. Mendorong efisiensi. D. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Kepentingan klien atau auditor. Dalam merancang struktur pengendalian internal yang efektif secara khusus, manajemen memperlihatkan kepentingan berikut, yaitu A. Menyediakan data-data yang diandalkan. B. Mengamankan aktivitas dan catatan perusahaan. C. Meningkatkan efisiensi operasi perusahaan. D. Mendorong ditaatinya setiap kebijakan yang telah diterapkan. Konsep dasar struktur pengendalian internal yaitu 1. Pertanggungjawaban manajemen. 2. Kewajaran atau keyakinan rasional yang memadai. 3. Keterbatasan bawaan. 4. Metode pengolahan data. Selanjutnya yaitu komponen pengendalian intern atau JOSO. Pengendalian internal terdiri dari 5 komponen yang saling berkaitan sebagai berikut. Yang pertama yaitu lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian internal, menyediakan disiplin dan struktur. Yang kedua yaitu penaksiran risiko. Penaksiran risiko adalah identifikasi entitas dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola.
Yang ketiga yaitu aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Yang keempat yaitu informasi dan komunikasi. Informasi dan komunikasi adalah pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab mereka. Yang kelima yaitu pemantauan atau monitoring. Pemantauan adalah proses yang menentukan kualitas kinerja pengendalian internal sepanjang waktu. Identifikasi sasaran pengendalian. Sasaran pengendalian dapat diidentifikasi atas 5 sasaran berikut. Yang pertama yaitu validitas atau validity. Transaksi yang dicatat harus merupakan transaksi yang valid. Diharapkan transaksi yang dicatat tidak ada transaksi yang merupakan transaksi fiktif. Yang kedua yaitu kelengkapan atau completeness. Seluruh transaksi dicatat mewakili seluruh kejadian yang terjadi dan tidak ada satu transaksi pun yang terlewatkan. Ini berarti bahwa semua transaksi yang valid telah tercatat. Yang ketiga yaitu keabsahan pencatatan atau recording property. Transaksi yang rinci telah dimasukkan dalam pencatatan secara akurat sesuai sumber dokumen. Yang keempat yaitu penjagaan atau pengamanan, safeguarding. Aktivitas dan dokumen dapat dijaga atau diamankan dan diakses hanya oleh pihak yang sesuai dengan otorisasi manajemen. Yang kelima yaitu purna tanggung jawab atau subsequent accountability. Saldo tercatat atas setiap aktiva dan hutang dibandingkan dengan wujud yang nyata setiap aktivitas dan hutang. Penghimpunan pemahaman struktur pengendalian internal. Pemahaman struktur pengendalian internal klien digunakan auditor untuk yang pertama, mengidentifikasi bentuk-bentuk salah saji yang potensial. Dengan memahami struktur pengendalian internal klien, auditor dapat menilai auditabilitas atau dapat tidaknya dilaksanakan audit terhadap laporan keuangan klien. Yang kedua, mempertimbangkan faktor yang mempengaruhi risiko salah saji material. Pemahaman struktur pengendalian internal klien juga dapat digunakan untuk menetapkan risiko bahwa kekeliruan dan ketidakberesan mungkin terjadi dalam jumlah yang material terhadap laporan keuangan. Yang ketiga yaitu merancang pengujian substantif. Informasi mengenai struktur pengendalian internal klien dapat digunakan untuk menentukan risiko pengendalian untuk setiap tujuan pengendalian dan secara tidak langsung mempengaruhi risiko deteksi. Auditor dapat merancang pengujian yang efektif terhadap saldo akun. Prosedur untuk menghimpun pemahaman. Ada 5 prosedur yang dapat digunakan untuk memperoleh pemahaman, yaitu yang pertama, menelaah pengalaman sebelumnya dengan klien. Auditor dapat memulai audit dengan informasi yang sangat memadai mengenai elemen struktur pengendalian internal klien. Yang kedua, mengajukan pertanyaan kepada manajemen pengawas dan staf personel. Langkah awal yang logis bagi auditor untuk memperbarui informasi mengenai pemahaman struktur pengendalian internal klien adalah mengajukan pertanyaan kepada staf personel klien yang tepat. Yang ketiga, menginspeksi dokumen dan catatan. Lingkungan pengendalian mempunyai subelemen yang antara lain berupa detail sistem akuntansi dan penerapan prosedur pengendalian. Yang keempat, mengamati kegiatan dan operasi entitas. Sebagai tambahan yang mendukung atas inspeksi auditor dapat mengamati staf atas karyawan klien dalam menjalankan kegiatan dan operasi pengendalian. Yang kelima, mempelajari buku manual prosedur dan kebijakan pengendalian klien. Auditor dapat mempelajari buku manual tersebut dan mendiskusikan dengan staf perusahaan untuk memastikan bahwa buku manual tersebut telah diinterpretasikan dan dipahami dengan tepat. Pendokumentasian pemahaman.
Ada 3 dokumentasi kertas kerja yang dapat digunakan untuk itu, yaitu yang pertama, kuesioner pengendalian internal. Kuesioner pengendalian internal berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai operasi kebijakan dan prosedur pengendalian internal. Yang kedua yaitu bagan alir. Bagan alir pengendalian internal merupakan representasi simbolik dalam bentuk diagram yang menjelaskan mengenai dokumen-dokumen klien dan alur dokumen tersebut dalam organisasi. Yang ketiga, naratif memoranda atau deskripsi naratif yang berisi komentar tertulis tentang pertimbangan auditor mengenai tentang SPI. Deskripsi naratif adalah deskripsi tertulis yang berisi komentar tentang pertimbangan atau penilaian auditor mengenai SPI. Sekian dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.